Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Koirunisa, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Pada materi ini, kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi pria, sistem hormon yang bekerja dalam reproduksi pria, kelainan fungsi organ dan hormon sistem reproduksi pria, organ-organ reproduksi wanita, hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita, serta siklus menstruasi pada wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari organ eksternal dan internal. Organ reproduksi eksternal pria terdiri dari skrotum, testis, dan penis. Sedangkan organ internal pria terdiri dari epididymis, vas deferens, vesicle seminalis, dan ductus ejakulasi. Berikut ini adalah penampang anterior organ reproduksi internal pria. Di sini juga terdapat gambar struktur organ penis yang terdiri dari beberapa jaringan. Sperma merupakan sel reproduksi pria. Struktur sperma terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom dan nukleus. Pada bagian leher terdapat mitokondria. Tubuh sel sperma dilapisi oleh membran plasma. Sel sperma dihasilkan kira-kira 300 juta per hari. Sel sperma dapat hidup 18 jam dalam saluran telur atau alat reproduksi wanita. Cairan sperma merupakan campuran dari sperma dan sekresi dari kantung sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretral. Rata-rata cairan sperma yang dikeluarkan pada satu ejakulasi kira-kira 2,5–6 ml dengan jumlah sperma 50–100 juta per meter. Cairan sperma memiliki pH 7,35–7,5. Cairan sperma selain merupakan medium transportasi dan nutrisi bagi sperma, juga berperan untuk menetralisir lingkungan asam pada uretra laki-laki dan vagina wanita. Bahkan, cairan sperma mengandung enzim yang mengaktifkan sperma setelah ejakulasi. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir, sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak ke dalam epididymis, tabung penyimpan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang merupakan organ aksesoris reproduksi pria. Kelenjar prostat merupakan kelenjar tambahan yang terletak di sebelah bawah kantung kemih dan mengelilingi uretra bagian atas. Kelenjar ini hanya satu buah dan menghasilkan cairan alkali yang dimasukkan ke dalam uretra prostatik. Cairan ini berperan dalam menetralisir asam yang terdapat di dalam uretra dan di dalam vagina karena sperma tidak tahan suasana asam. Berikut ini adalah sistem hormon yang merangsang spermatogenesis, yaitu testosteron, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, estrogen, dan growth hormone. Beberapa kelainan fungsi reproduksi pria diantaranya hiperplasia prostat, disfungsi ereksi, varikokel, hidrokel, dan hipospadia. Berikutnya kita akan membahas sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi organ internal dan organ eksternal. Organ eksternal terdiri dari mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora, lubang vagina, dan selaput himen. Organ internal terdiri dari ovarium, tuba falopi, dan uterus yang terbagi menjadi fundus, badan, dan leher atau serviks. Payudara merupakan organ aksesoris dari sistem reproduksi wanita. Payudara atau kelenjar mamai terbentuk dari jaringan ektodermik di awal rahim.
Peningkatan ukuran terjadi karena peningkatan jaringan ikat ditambah pengendapan lemak. Kelenjar mamae dibagi oleh partisi jaringan ikat menjadi sekitar 20 lobus. Semua kelenjar di setiap lobus menghasilkan susu oleh sel asinar dan mengirimkannya ke puting. Bagian ampula ductus terletak tepat di belakang puting susu, berfungsi sebagai reservoir susu sebelum menyusui. Puting terdiri dari otot polos yang mampu ereksi dengan rangsangan manual atau mengisap. Pada rangsangan mentransmisikan sensasi ke kelenjar hipofisis posterior untuk melepaskan oksitosin. Oksitosin berfungsi untuk menyempitkan kelenjar susu dan mendorong susu ke dalam saluran yang menuju ke puting susu. Kulit di sekitar puting berpigmen gelap sekitar 4 cm dan disebut areola. Daerah tersebut tampak kasar di permukaan karena mengandung banyak kelenjar sebaceous yang disebut tubercle Montgomery. Pasokan darah ke payudara sangat banyak karena disuplai oleh cabang toraks dari arteri aksila. Berikut ini adalah penampakan anterior organ reproduksi wanita. Sistem hormon reproduksi wanita terdiri dari beberapa hormon, antara lain gonadotropin releasing hormone atau disingkat GnRH, luteinizing hormone atau LH, follicle stimulating hormone atau FSH, estrogen, dan progesteron. Selanjutnya, kita membahas tentang siklus menstruasi pada wanita. Siklus menstruasi terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus ovarium yang terdiri dari fase folikar dan fase luteal, dan siklus endometrium yang terdiri dari fase proliferasi, fase sekresi, dan fase menstruasi. Berikut adalah penjelasan peristiwa yang terjadi dalam ovarium dan uterus pada masa menstruasi hari ke-1 sampai hari ke-13. Dan berikut ini adalah penjelasan peristiwa yang terjadi dalam ovarium dan uterus pada masa menstruasi hari ke-14 sampai hari ke-28. Kelainan fungsi reproduksi wanita diantaranya adalah amenore, dysmenore, leumioma, polip serviks, dan hiperplasia endometrium. Demikian paparan penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi manusia. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran PSDKU 2023 Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.